Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Anak-anak yang hidup pada zaman ini sangat dipengaruhi oleh tumbuh kembangnya media online. Mereka lebih mengenal tokoh-tokoh dalam game yang mereka mainkan atau tokoh-tokoh dalam YouTube yang mereka tonton. Dampak dari semuanya ini adalah anak-anak dapat mengalami krisis iman dan identitas diri. Mereka tidak mengenal Yesus dengan baik dan juga susah membangun relasi dengan sesamanya. Dalam situasi seperti ini, kita mengajak anak-anak untuk melihat. Pertama, kebenaran mengenai Allah. Kebenaran ini menjelaskan siapa Allah yang kita percaya dan apa yang dikehendakinya. Kedua, identitas orang beriman. Di hadapan Allah yang kita percaya, kita dapat mengenal diri kita dan menemukan identitas kita. Ketiga, cara hidup menuntut identitas. Identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Allah akan menentukan cara hidup kita. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dalami dalam BKSN 2020 ini, kita diajak untuk melihat kabar baik tentang siapa Allah. Berdasarkan pemahaman tentang Allah itu, kita menyadari identitas kita di hadapan Allah dan apa yang akan kita lakukan dengan identitas kita itu. Logo BKSN 2020 adalah sebagai berikut. Pertama, sosok perempuan. Melambangkan umat Israel di masa pembuangan, dan sosok ini juga mengacu pada gereja yang juga disebut sebagai Bunda Gereja dan mempelai Kristus. Kedua, pohon gandarusa dan kecapi tergantung. Dua simbol ini menggambarkan kesedihan dan krisis identitas bangsa Israel dalam masa pembuangan di Babel. Ketiga, pohon salib. Gambar pohon gandarusa yang melingkar membentuk pohon salib Kristus di ujung kiri melambangkan dua hal. Pertama, krisis para murid karena mengalami peristiwa wafat Kristus. Kedua, menjadi kekuatan iman bagi para rasul dan gereja dalam menghadapi tantangan, penderitaan, dan krisis di setiap zaman. Keempat, latar belakang. Terdiri dari beberapa gambar, yakni pertama, kubur kosong. Melambangkan peristiwa di sekitar kebangkitan Kristus. Peristiwa kebangkitan ini menjadi titik balik bagi para murid yang sebelumnya mengalami krisis, menjadi diingatkan kembali bahwa penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus adalah salah satu rangkaian karya penyelamatan Allah. Kedua, di belakang kubur kosong terdapat gambar Danau Galilea, menggambarkan peristiwa panggilan para murid secara khusus Petrus ketika diutus menjadi penjala manusia.
Yang berikutnya, pancaran sinar berjumlah 7, melambangkan 7 karunia Roh Kudus sekaligus peristiwa Pentakosta. Selamat mendengarkan sabda Tuhan. Semoga kita semakin menyadari identitas kita sebagai murid-murid Yesus dan dengan demikian siap untuk menunjukkan identitas kita dalam kata, sikap, dan perbuatan kita. Tuhan memberkati.